مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, para orang tua, serta teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan ceramah dengan tema menghormati orang tua dan guru. Tema ini begitu penting karena masa depan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kepintaran dan kerja kerasnya, tetapi juga oleh restu orang tua dan juga ridho guru. Kedudukan orang tua dalam Islam. Orang tua adalah alasan kita hadir di dunia. Merekalah yang mencintai kita tanpa syarat, memberikan makanan, pakaian, pendidikan, bahkan kebahagiaan mereka kerap dikorbankan demi kebahagiaan anak-anaknya. Ibu yang mengandung kita dengan rasa sakit yang terjaga malam demi malam karena tangisan bayi. Ayah yang rela bekerja keras menambah lelah, panas, dan hujan untuk mencari nafkah agar kita bisa makan dan belajar. Tidak ada manusia yang mengorbankan sebesar orang tuanya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kewajiban menghormati orang tua setelah kewajiban taat kepadanya. Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa." Bahkan dalam sebuah hadis, sebab utama seseorang masuk surga bukan karena hartanya, bukan karena kepintarannya, tetapi karena baktinya kepada orang tua. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang meridhokan orang tuanya, maka Allah meridhoi. Dan siapa yang membuat orang tuanya murka, maka Allah murka kepadanya." Begitu besar kedudukan orang tua hingga berkata ah saja dilarang, apalagi membentak, melawan, atau menyakiti hati mereka. Menghormati orang tua tidak harus menunggu kita sukses. Bentuk bakti sederhana dapat dilakukan sejak sekarang. Membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh, mendengarkan nasihat dan tidak membantah, belajar sungguh-sungguh agar tidak mengecewakan mereka, menjaga perilaku agar tidak mempermalukan mereka, selalu mendoakan kedua orang tua baik yang masih hidup maupun telah meninggal. Doa anak yang soleh adalah hadiah terindah untuk orang tua. Kedudukan guru dalam Islam. Selain orang tua, kita juga memiliki orang tua kedua, yakni guru. Jika orang tua melahirkan kita ke dunia, maka gurulah yang melahirkan kita ke dalam ilmu adab dan masa depan. Melalui guru, kita bisa membaca, menulis, berhitung, mengenal sains, agama, akhlak, dan memahami kehidupan. Guru adalah penerang di tengah kegelapan kebodohan. Tidak berlebihan jika dikatakan ilmu kita adalah warisan guru. Dalam sejarah Islam, ulama-ulama besar sangat menghormati guru mereka. Mereka menempuh perjalanan yang jauh untuk mencari ilmu, bahkan memuliakan guru lebih tinggi daripada memuliakan raja. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus sebagai guru." Hadis ini menunjukkan bahwa profesi guru itu sangat mulia karena mengajarkan ilmu adalah amal jariah yang tidak akan pernah putus. Menghormati guru berarti mendengarkan pelajaran ketika sungguh-sungguh, tidak memotong pembicaraan guru, mengucapkan salam ketika bertemu, tidak menjelek-jelekan guru baik di hadapan orang lain maupun media sosial, tidak membandingkan guru satu dengan lain secara merendahkan, mengamalkan ilmu yang diajarkan. Bahkan ulama berkata, ilmu tidak akan masuk ke dalam hati orang yang sombong kepada gurunya. Betapa banyak orang yang pandai tapi tidak sukses karena tidak menghormati gurunya. Dan betapa banyaknya orang biasa saja tetapi hidupnya diberkahi, ia rendah hati karena menghormati gurunya.
Dampak menghormati orang tua dan guru. Menghormati orang tua dan guru bukan hanya kewajiban, tetapi sumber keberkahan hidup. Manfaatnya sangat besar, antara lain hidup menjadi lebih tenang dan bahagia, ilmu mudah dipahami dan mudah diingat, diberi kemudahan urusan dunia dan akhirat, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipercepat meraih cita-cita. Sebaliknya, orang yang menyakiti orang tua dan meremehkan guru mungkin saja terlihat berhasil sementara, tetapi keberkahannya akan hilang. Kesuksesannya bukan hanya soal apa saja yang kita miliki, tetapi dari mana Allah meridhoinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan. Saat ini mungkin kita masih dalam bimbingan orang tua dan guru, tetapi kelak kita akan tumbuh dewasa. Kita akan rindu sosok mereka. Maka selama mereka masih ada, berbaktilah, ucapkan kata-kata lembut, peluk mereka, bantu pekerjaan mereka, dan buat mereka bangga. Dan kepada guru-guru, jangan melihat mereka hanya sebagai mendidik di kelas. Lihatlah mereka sebagai pahlawan ilmu. Selama kita hidup, kita masih bisa belajar. Sejatinya kita harus berutang kepada guru. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu menghormati dan membahagiakan orang tua serta guru. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi anak dan murid yang berbakti, yang kelak mendapatkan kehidupan penuh kemuliaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.